Shalom sidikaw sokoviay. Bersyukur toko tu nakapisamong toko bagu sid ibadah online. Sid ketimpunan minta doa toko. Ikobosian kopendusan om kobensianan antad sid kinoringan. Nit ama om Tuhan toko Yesus Kristus. Om ipinizan dosundu dot osusi. Amin. Zabur dufono prom todo it udu di boros daw it Tuhan avantang o panaod yag kinoy boros daw ikinoringan manaod dohon asonot ihimonku nyoro podo po daw sid orombu ngosakot om nyato do daw sid vaik.audio nem panggadan daw ikaposizanku om inovito daw sid dadan.amanal sabab gima ingaran daw bang mamanaw ako sid orintu pomotuvong po amu ako no rumosi.indorosi tu ikaw no imozovozodohon ibabambang no mitungkat no inono o harapanku ikaw no mga tu lomidya bahagiku si tinoguvangon di sangodku om ikaw no mangumaw dit obuk kudot umaw om tinungunuy panginumanku sampai nakadabay manjad ikovosyan om kosyanan nu mozovozodohon suvab om mintoron ako sidvalay do kinoringan sampai pinday.
Minta doa toko, mindamo keadaan dosada. Tuhan amadahay sit surga, ibanal ko osusi, banal ko asamud. Yokoy ulundo kikasadaan, banal ko humarap di kosianan no. Yokoy mga akun sit tinaguvangon no, di Sokovia ikasalanza, sit saralom do ginavo, boboroson, ko buatano. Mindamo okoy dikaw, di kosianan no, keadaan dosada. So mulokoy sumuhut di kenginan dahay kondiri, sumaap di kenginan no dit osusi. Moki mamaha di kahuntungan didang pomogunan, pokihi di barakat dit ama sit surga. Yokoy saumul amu pavagat mongitung iga maon dodang kinoringan, mihal do kosipan. Amu osukup ikososizan dahay dit avantang sit ulun vokon. Amu avanus okoy sit tinaguvangon no. O Tuhan, siya na yokoy, padaw noy kasadanza. Susyo okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus. Ingkan sangay okoy di kuasa do sundu do tosusi. Supaya akan sang okoy sumasi dikaw dot ensanan iginavo. Minta dua okoy sidngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ikinoringan momihot di toko sit kosipan dit abanal. Sabab ino mongoho toko dino kosipan do miambat toko mamoros. Kasih poku sit kinoringan it ama iminongwasa di Sokoviay.
iminonguruk dit avan omitana. Kasih poku si Yesus Kristus, it anak do kinaringan, dit isono it Tuhan toko. It inontizan di sundu dot osusi, om minusu di Mariam di sumuni po Yosido. Inopogo sampai nisangkap, hiza di kakalpo Pontius Pilatus memerintah. Minatay po, nilobong no, om minindahu no Yosido sit ulun minatay. Adaw po di kotoldu, ginumulian no Yosido, antad sit ulun minatay, om midokodono sit surga. No kendakot po, mogomo ni Yosido, ponong sidvanan do kinaringan. Dit ama minungwasa at sokobihay. Antad sorry, rumikot vagu Yosido, sitit pamugunan, tumangukum di ngulun di mizaw o minatay. Kasih poku sit sundu dot osusi, iso ni gorija dot ulun Kristian, dit enizo om osusi po. Ipinizan dot ulun dot osusi, om ikadan do salda, om ikogulanan do guvas, om ikoposizan penlait. Humor matit ama, omit anak, om isundudaw, yat ko ikinotimpunan, biano diti sampai sadadai, sampai sadadai. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tinangol. Kita berterima kasih karena sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah bersama di ibadah online ini. Kita percaya meski dimanapun kita berada, Tuhan Yesus kita sentiasa menyertai. Oleh sebab itu saat ini kita hendak mendengarkan firman-Nya. Mari kita sama-sama belajar, mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan setiap hari. Kami ingin berterima kasih kepadamu Tuhan buat waktu ini, karena Engkau telah sediakan bagi kami untuk mempelajari apa yang Engkau telah sediakan untuk kami hari ini. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah ringankanlah hati kami, agar apa saja yang kami dengar ini masuk ke dalam hati kami dan kami dengarkan setiap masa, agar kami dapat mempelajari bagaimana untuk menjadi umat Kristen yang benar-benar hidupi kebebasan orang yang percaya kepada Engkau. Kami mohon kepadamu Tuhan, jangan biarkan apapun mengganggu kami, melainkan kami ingin belajar daripada kata-katamu ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks yang kita bacakan hari ini adalah 1 Korintus pasal yang 10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 sehingga 33. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 sehingga 33. Begini bunyinya. Orang berkata, kita dibenarkan melakukan segala sesuatu. Betul, tetapi tidak semuanya berfaedah. Kita dibenarkan melakukan segala sesuatu, tetapi tidak semua perkara yang kita lakukan membina kehidupan kita. Janganlah seorang pun lakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri sahaja, tetapi lakukanlah sesuatu untuk kepentingan orang lain. Kamu boleh makan apa sahaja yang dijual di pasar daging. Janganlah bertanya apa-apa supaya tidak mengganggu hati nurani kamu. Hal itu demikian karena di dalam Alkitab tertulis, bumi ini dan segala isinya milik Tuhan. Jika kamu dijemput makan oleh seorang yang bukan Kristen dan kamu menerima jemputan itu, maka makanlah makanan yang dihidangkan. Janganlah bertanya apa-apa supaya tidak mengganggu hati nurani kamu. Tetapi jika seseorang berkata kepada kamu, makanan ini sudah dipersembahkan kepada berhala, janganlah makan makanan itu, demi kebaikan orang itu dan demi hati nurani. Maksudku bukan hati nurani kamu, tetapi hati nurani orang itu. Mungkin orang bertanya, mengapa kebebasanku harus dibatasi oleh hati nurani orang lain? Jika aku bersyukur kepada Allah bagi makananku, mengapa orang harus mencela aku? Padahal aku sudah bersyukur kepada Allah bagi makanan itu.
Apa saja yang kamu lakukan, sama ada makan ataupun minum, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Allah. Jagalah tingkah laku kamu agar kamu tidak menyebabkan orang lain berdosa, bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, ataupun jemaah Allah. Ikutlah teladanku, aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala sesuatu yang aku lakukan. Aku tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain supaya mereka boleh diselamatkan. Nah, demikianlah pembacaan hari ini. Subtema yang disediakan hari ini adalah hidupi kebebasan orang percaya. Nah, seperti yang kita tahu, kebebasan adalah sangat baik bagi kita manusia. Allah sendiri sejak awal penciptaan lagi sudah menanugerahkan manusia dengan kebebasan. Kebebasan yang paling asasi bagi manusia adalah kebebasan untuk memilih. Manusia berkeupayaan untuk menelah dan membuat pilihan bagi sesuatu perkara. Namun, iman Kristen menuntut umatnya supaya dalam membuat pilihan, kepentingan sendiri bukan objek utama dalam membuat keputusan, tetapi membuat pilihan dengan mengambil kira kepentingan orang lain supaya dapat menghasilkan satu perkara yang mendatangkan kepentingan yang baik bersama. Kepentingan yang baik bagi orang Kristen adalah bersama-sama dapat memuliakan Allah dan mengecapi keadilan yang akhirnya menghasilkan kerukunan. Dengan itu, hubungan dengan Allah terpelihara dan dalam masa yang sama hubungan sesama manusia juga harmoni. Nah, seperti yang kita tahu, dalam awal penciptaan Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, dan apa yang berlaku di sana, mereka diberikan kuasa untuk membuat pilihan, sama ada menamakan hewan-hewan tersebut, mereka tinggal di mana, dan juga apa yang mereka hendak makan. Nah, jadi di situ kita dapat lihat kepentingan bersama mereka waktu itu adalah menamai hewan-hewan tersebut. Karena mengapa? Jika mereka tidak menamai hewan-hewan tersebut, maka mereka sendiri bingung. Jika Adam menamakan hewan itu monyet, manakala Hawa menamakan hewan itu ikan, maka itu menjadi perbezaan dan berlakunya percanggahan. Tapi apa yang berlaku di situ, kedua mereka mempersetujui dalam menamai hewan-hewan tersebut. Oleh sebab demikian, tidak ada percanggahan di antara satu pun. Dan itu menjadi baik di mata Tuhan. Itulah sebabnya kuasa pilihan itu diberikan kepada manusia. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kuasa pilihan itu diberikan kepada kita. Nah, jadi seperti yang kita tahu, teks Korintus ini ditulis oleh Paulus sendiri. Nah, supaya jemaat Korintus memahami pengajarannya, Paulus membagikan jemaat Korintus ini dalam dua kategori. Satu kategori Paulus sebut sebagai orang-orang lemah, dan satu lagi adalah orang-orang kuat. Nah, perlu diingatkan bahwa Paulus bukan bermaksud kedudukan orang-orang lemah adalah rendah, apatah lagi memandang rendah akan mereka, tetapi Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang lemah karena mereka adalah orang-orang Kristen yang baru menjadi anggota jemaah di mana sedang mengalami proses pertumbuhan iman. Manakala orang-orang kuat pula ialah orang-orang Kristen yang sudah matang dalam iman mereka. Bagi Paulus, orang-orang kuat ini harus menolong orang-orang lemah untuk mencapai kedewasaan iman mereka. Dengan itu, Paulus menyatakan, memang orang Kristen diberikan kebebasan, tapi kebebasan orang Kristen perlulah dibataskan bagi kepentingan hati nurani orang-orang lemah. Memandangkan jemaat Korintus terdiri daripada campuran bangsa di antara orang Yunani dan orang Yahudi, mereka juga harus bertolak ansur di antara satu dengan yang lain. Orang Yunani yang berlatar belakangkan sebagai penyembah dewa-dewi di kuil-kuil, pastilah di permulaan menjadi orang Kristen agak sukar, karena mereka perlu menyesuaikan diri di antara ajaran kekristenan yang bertentangan dengan budaya mereka sebelum ini. Ada di antara jemaah yang masih memakan jamuan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi. Nah, seperti kita, pada dahulunya sebelum kita menerima Tuhan, orang kita juga seperti itu. Mereka tidak memakan sembarangan. Mereka juga tidak menanam di suatu tempat secara sembarangan. Karena mengapa? Karena itu tidak diperbolehkan Tuhan mereka yang sebelumnya.
Tapi apa yang berlaku? Sewaktu kedatangan misioneri datang ke sini, mereka mengajarkan semua itu baik, karena Tuhan telah menyediakan semua itu bagi kita semua. Tidak ada Allah lain yang lebih besar daripada Dia. Oleh sebab itu orang kita mengikut Tuhan Yesus yang mana diperbolehkan. Nah, tapi tidak semua menerima. Karena mengapa? Karena yang lain masih lagi menjadi orang-orang yang belum kuat, yaitu orang-orang lemah. Itulah sebabnya kita tidak memperbolehkan mereka secara terus-menerus mendesak, tapi mengajarkan mereka secara lemah lembut. Jadi bagaimana dengan yang sekarang? Adakah kita masih lagi dianggap sebagai orang-orang lemah? Kenapa masih ada di antara kita yang memuja berhala? Jadi dalam konteks ini, konteks Paulus, bagi Paulus apa sahaja makanan yang boleh dimakan, malah jamuan yang sudah dipersembahkan di kuil tidak dapat menjejaskan iman Kristen. Namun yang menjadi masalah adalah di kalangan jemaat Kristen lain seperti orang yang berlatar belakangkan agama Yahudi masih tidak dapat menerima perbuatan memakan jamuan yang berasal daripada berhala. Oleh itu, menurut Paulus, jika perbuatan itu menyebabkan orang lain tersinggung, lebih baik jangan memakannya. Lagipun, Paulus khawatir jika perbuatan menyertai jamuan berhala itu mungkin disertai roh-roh jahat, karena jamuan-jamuan itu bukan disembahkan kepada Allah, tetapi jamuan itu telah disembahkan kepada roh-roh jahat. Sebenarnya, ada di kalangan jemaat Kristen yang sengaja menyertai jamuan dari berhala sebagai tujuan memelihara hubungan sivik, yaitu sebagai cara untuk mengekalkan hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, apabila Paulus menyebut tentang larangan menyertai jamuan berhala, ini menunjukkan bahwa pendekatan hubungan sosial seperti yang itu juga dilarang sama oleh Paulus. Jadi ini menjelaskan kepada kita kenapa Paulus menyebut ayat yang ke-23 itu, yaitu memang kita orang Kristen diberikan kebebasan melakukan apa sahaja, tetapi kita perlu memastikan apa yang kita buat itu berguna kepada diri kita dan orang lain dengan mengambil kira identiti kita sebagai pengikut Tuhan. Seperti yang kita tahu, Tuhan kita tidak mahu diduakan. Oleh sebab itu, waktu itu apa-apa saja makanan yang diberikan untuk menjaga isi hati orang, kita tidak memakan apa yang sudah dikatakan haram. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus itu, semua makanan itu sebenarnya tidak haram. Nah, jadi begitu sebenarnya bercangga. Jadi apa yang dikatakan begitu, itulah yang membedakan orang-orang lemah dan orang-orang kuat ya pada iman mereka. Nah, jadi apa yang Paulus katakan, jangan. Sewaktu ada orang-orang lemah, janganlah makan benda-benda itu. Karena mengapa? Bukannya tidak boleh, tetapi Paulus mengajarkan mereka bahwa benda itu tidak bagus bagi orang-orang lemah, orang-orang yang belum lagi kuat iman. Nah, jadi walau bagaimanapun Paulus menjelaskan bahwa jika orang Kristen membeli makanan daripada orang bukan Kristen, mereka tidak perlu memeriksanya. Atau jika orang Kristen diundang makan oleh orang bukan Kristen, kita diberikan kebebasan untuk makan apa sahaja yang dihidangkan tanpa membuat pemeriksaan. Kita perlu menghormati hidangan tuan rumah dan kita tidak perlu mengasingkan makanan sebagai satu yang halal ataupun haram. Menurut Paulus, kita bebas memakan makanan yang kita sukai. Semuanya diberikan oleh Allah dan kita perlu mengucap syukur kepada Allah terhadap apa yang diberikan olehnya kepada kita. Tetapi jika orang yang mengundang kita serta memberitahu bahwa dia menjemput kita untuk memakan jamuan dari berhala, orang Kristen patutlah menolaknya. Apakah sebabnya penolakan itu? Sebab kita mempertimbangkan perasaan orang lain, terutamanya orang-orang lemah, supaya mereka tidak tersinggung. Perasaan yang tersinggung menjejaskan pengkabaran Injil kepada mereka, dan mereka mulai meragui pengajaran kita karena syak wasangka sudah mendahului pikiran mereka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika ada orang-orang lemah, kita jangan memakan benda-benda yang terlarang, yang kebiasaannya terlarang bagi mereka. Karena mengapa? Karena apa yang kita ajarkan itu belum sampai kepada titiknya bahwa mereka tidak memahami benda itu. Oleh sebab itu, jangan dahulu ajarkan yang selanjutnya, barulah menganggap mereka sebagai orang-orang kuat agar mereka tidak terpesong daripada perjalanan mereka. Nah,
Namun ada soalan seperti ini, bukankah kita bebas? Kenapa harus dibatasi oleh perasaan orang lain? Ini dapat dilihat dalam ayat yang ke-29. Sebenarnya ayat 33 menjawab soalan ini. Sebenarnya dengan membataskan kebebasan kita demi menjaga perasaan orang lain tidak bermaksud kita menafikan hak kebebasan kita, tetapi kita sedang melakukan iman kita yang mengasihi pengkabaran berita baik Kristus, yaitu dengan melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kita dapati bahwa Paulus ini tidak hanya terbatas dalam soal makanan sahaja, tetapi ajaran ini mencakup semua hal tentang prinsip kebebasan sebagai orang Kristen. Memang kita sudah dimerdekakan daripada segala macam adat budaya lama, sebab karena mengikut Kristus, mata kita dibuka akan satu kebenaran yang membolehkan kita boleh melakukan apa sahaja kemauan kita di dunia ini, tapi dibatasi oleh satu halangan yang bersifat bala. Kita bebas mendirikan apa sahaja bentuk rumah yang kita ingini, atau kita bebas meletakkan tanaman kita di mana sahaja yang kita pikir sesuai. Setiap hari kita bebas menyusun jadwal aktiviti kita sendiri. Kita bebas melakukan hobi kita. Namun kebebasan kita tidak patut digunakan untuk membenarkan ketidaksopanan ataupun mengiyakan aktiviti yang tidak bermoral ataupun melanggar undang-undang. Kebebasan kita bukan digunakan untuk menjatuhkan orang lain ataupun merampas hak orang lain ataupun melakukan hubungan terlarang secara sesuka hati. Nah, kebebasan kita seharusnya diiringi dengan mentaati Tuhan dan menimbangkan perkara untuk kepentingan bersama. Jika satu perbuatan kita menyinggung orang lain, terutama jemaat kita, apatah lagi berupaya merosakkan iman dan memecah belahkan jemaat, kenapa kita perlu teruskan juga? Kita perlu berubah untuk memuliakan Allah dan supaya semua orang mendapat manfaat daripada perubahan kita. Nah, jadi penutupnya, apakah alasan kita untuk menolak ajaran ini? Adakah belum cukup kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada kita? Ingatlah bahwa kita sebagai orang percaya, identiti kita adalah sebagai saksi Kristus. Kita membawa bersama diri kita amanah untuk mengongsikan kebaikan dan ajaran Yesus, bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi perbuatan kita menunjukkan perkataan kita. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau. Kenapa yang Engkau katakan kepada kami semua? Kami tahu bahwa kami hanyalah manusia biasa. Kami mempunyai kekuatan yang terbatas. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, karena kekuatan-Mu itu melebihi kekuatan kami. Dan karena kekuatan yang Engkau berikan itu, kami dapat melakukan segala-galanya. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami semua kekuatan-Mu itu. Kami mohon kepadamu, benarkanlah kami agar membatasi diri kami sendiri, agar kami tidak terpesong daripada apa yang Engkau ajarkan, melainkan kami setia kepada Engkau. Kami ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama, dan kami tidak melakukan perkara-perkara yang jahat. Karena kami tahu bahwa Engkau memberikan kebebasan itu kepada kami, bukan untuk kami melakukan apa yang jahat, melainkan membantu di antara kami satu sama yang lain. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati, berikanlah kami tangan yang cukup untuk membantu semua orang. Karena kami tahu bahwa berkat-Mu itu bukan hanya kepada kami, tapi kepada semuanya. Benarkanlah kami untuk menjadi berkat-Mu, agar kami tidak terpesong daripada pengajaran Engkau, yaitu mengasihi di antara kami semua. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi anggota jemaat kami yang tidak sehat. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau bimbinglah kami, Engkau bantu kami untuk mengurus kehidupan kami ini. Kami tahu bahwa kadang-kadang kami melupakan kesehatan kami, tapi kami percaya Engkau sentiasa bersama dengan kami. Engkau yang mendidik kami, Engkau yang membimbing kami, agar kami dapat menjaga kesehatan kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berkata-katalah kepada kami, agar kami tidak memandang rendahkan kesehatan kami, melainkan kami ingin memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau yang memberikan kami jasad ini. Kami mohon kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi warga emas, tidak kira di mana saja mereka berada. Kami percaya mereka sebenarnya rindu untuk melayani, mereka sebenarnya mahu untuk
beribadah kepada Engkau, tapi karena kelemahan dalam diri mereka, kekurangan dalam diri mereka, mereka merasakan mereka tidak layak untuk memuji memuliakan Engkau. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, melainkan Engkau beserta dengan mereka. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau bimbinglah mereka Tuhan, Engkau jamahlah mereka, Engkau berikanlah mereka pengurapan, agar mereka tidak merasa kesunyian, melainkan Engkau sentiasa bersama dengan mereka, dan Engkau memberikan mereka penghiburan yang mereka perlukan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keamanan negara kami Malaysia, khususnya di Sabah. Kami tahu bahwa pergerakan sekarang ini sangat besar bagi kami semua rakyat-rakyat biasa. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau ajarkan mereka Tuhan, agar mereka tidak terpesong daripada pekerjaan mereka, tidak termakan oleh mata uang, tapi mereka mahu melakukan semua itu demi kebaikan rakyatnya. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah mereka pendidikan yang baik, berikanlah mereka dorongan yang baik, agar mereka melakukan itu semua kerja-kerja mereka itu khususnya untuk rakyat mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anggota jemaat kami agar lebih melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti gereja, terutamanya kepada belia-belia. Kami percaya Tuhan, tidak kira siapa saja Engkau sanggup guna. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, guna pakai kami semua ini yang ingin memuliakan Engkau Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat kepada sesama dan tidak meninggalkan salah satu di antara kami. Sebab kami tahu Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berkekurangan kepada siapapun. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, benarkanlah kami semua ini menjadi sumber berkat yang Engkau sediakan, agar kami memberikan berkat kami itu kepada sesama. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia. Kami percaya bahwa mereka semua mempunyai kesibukan-kesibukan sendiri, pergumulan-pergumulan sendiri. Tapi kami tahu bahwa Engkau yang telah memberi mereka mampu untuk melakukan semua itu atas nama Engkau. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kebaikan-Mu, agar mereka tetap dan setia untuk memberitakan firman-Mu di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi penyakit COVID-19 ini. Kami ingin berdoa bagi mereka yang telah diasingkan. Kami percaya bahwa pengasingan mereka itu bukanlah sesuatu denda bagi mereka, tetapi itu adalah sesuatu yang baik bagi mereka, agar mereka dapat merasakan kasih-Mu, di mana di saat ramai orang mengucilkan mereka, Engkau datang kepada mereka. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah biarkan mereka merasa marah, jangan biarkan mereka merasa kesunyian, tapi berikanlah mereka kegirangan, karena Engkau bersama dengan mereka di tempat itu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kami semua yang tidak terkena ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjaga diri kami, agar kami dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ini, agar kami berkuasa untuk melakukan apa yang kami biasa lakukan dulunya, karena kami merindui semua itu Tuhan. Tapi kami percaya semua ini adalah apa yang Engkau inginkan. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, benarkanlah kami agar menuruti segala perintah-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi apa saja pergumulan-pergumulan. Percaya semua di antara kami ini mempunyai pergumulan tersendirinya, tapi kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau mengetahui apakah masalah kami itu. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami bimbingan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pemikiran yang baik, agar bukan kami dijatuhkan melalui pergumulan itu, melainkan kami dimenangkan kerana Engkau bersama dengan kami, kerana Engkau tidak meninggalkan kami, dan kerana kuasa-Mu ada di antara kami semua. Ya Tuhan, benarkanlah kami menjadi berkat-berkat, tidak kira di mana saja kami berada. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. No iginavotoruku kasangan uno di samudra, minsan sitang ako susaan, Tuhan menunjadikan tantu amu ko ipolingan tu ya dino ino boros da